Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Almed Kuning Official. Dan untuk para pendengar pecinta AKO Almed Kuning Official, mudah-mudahan kalian semua di sana dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mama Dedeh SMK Muhammadiyah. Langsung saja, penasaran nggak sih siapa yang kita undang pada kesempatan hari ini? Langsung saja, Assalamualaikum Ibu Yulizar M. Nur. Waalaikumsalam, hai semuanya. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Alhamdulillah. Ini baru pertama kali Ibu datang di podcast ya? Iya, untuk di podcast ya sekali ini. Gimana Bu perasaannya Bu? Biasa aja. Biasa aja. Kirain kan ada perasaan gimana gitu tuh. Ternyata Excited lah, biasa excited. aja. Gimana Bu menurut Ibu dengan adanya podcast yang diadakan oleh anak IPM? Kebetulan karena IPM sedang banyak yang magang, Iya. maka kita ambil alih ini. Iya. Gimana pendapat Ibu ya kira-kira? Menurut saya ini sangat luar biasa ya. Ini sangat mengikuti tren yang sangat berkembang di Indonesia, bahkan di dunia juga. Jadi dengan podcast ini SMK Muhammadiyah itu bisa dilihat semua orang gitu. Apa sih jurusan-jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah, apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Muhammadiyah bisa diceritakan di podcast ini. Ini sangat luar biasa sekali. Ibu nonton nggak sih podcastnya? Selalu nonton. Selalu nonton ya? Selalu nonton. Jadi mudah-mudahan subscribe-nya semakin bertambah. Amin, ya. Ibu Yulizar, Ya. ini dari Sumatera Barat. Yes. Wih, jauh sekali. Anak rantau. Anak rantau. Ya. Sudah berapa tahun Bu merantau di Singkut? 2 tahun 3 bulan. Betah Bu? Sejauh ini alhamdulillah betah. Alhamdulillah betah. Ya. Rindu nggak dengan kampung halaman? Rindu sekali. Ya. Rindu sekali. Yang namanya kita orang orang merantau ya harus merasakan gimana pahitnya hidup di rantau. Oh gitu. Karena saya pernah baca itu novel Andra Hirata tuh, Ya. biarlah kita libung di terpa angin ya, asal kita bisa merasakan saripati hidup ketika kita merantau. Oh gitu. iya betul sekali. Tapi ini kan agak berbeda nih, orang Ya. Padang ya, Ya. biasanya orang Padang itu suka jualan. Oh. Tapi ibu ini menjadi guru. Iya. Karena saya orang Jawa ketika ditanya mau kemana, Ya. cari kerja. Ya. Orang Sunda mau kemana, cari pengalaman. Ya. Orang Padang mau kemana, cari piti ya. Iya, cari piti. Cari piti ya, ujung-ujungnya Iya. kan orang Padang juga. Iya. Ibu ini kok bisa menjadi seorang guru gimana Iya. ceritanya, nggak jadi Iya. pedagang aja? Oke, cerita sedikit ya. Ini untuk teman-teman juga yang ada di Sumbar mungkin ingin tahu juga ya. Jadi ceritanya kan karena sayanya bukan alumni, memang jurusannya itu pendidikan gitu kan. Jadi pas abis tamat wisuda 3 bulan cari kerja, dan karena di sini ada kakak ipar ya, waktu itu ada kakak ipar, jadi cobalah pergi ke Singkut gitu. Nah, coba mengajar di Singkut gitu. Mana tahu kan betah, mana tahu kan bisa lah gitu berjuang di Singkut, dan alhamdulillah memang bisa di Singkut ini. Gitu. Betah Bu ya? Sejauh ini betah, alhamdulillah. Kalau untuk pulang kampung berapa tahun sekali Bu? 1 kali semester. 1 semester pulang gitu ya. Ya. Sudah dapat? Apanya? Sudah dapat ilmunya di Iya. Singkut. Iya, kalau pengalaman Adat alhamdulillah. istiadatnya. Iya. Kalau pengalaman alhamdulillah di Singkut ini sangat banyak saya dapatkan. Kan mayoritas orang Jawa di sini, udah bisa Iya. bahasa Jawa Bu? Belum. Belum, sama sekali belum. Belajar Bu ya, siapa tahu nanti dapat orang Jawa kan. Oh, iya iya. Jadi mau dapat orang Jawa atau orang Padang juga? Apapun yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik. Iya. Mudah-mudahan ya. Saya juga berdoa semoga Ibu Yulizar dapat orang Singkut dan betah di Singkut aja. Sebentar lagi Ramadan Bu. Iya. Ibu ini kan menjadi pembina Rohis di SMK Muhammadiyah. Iya, alhamdulillah. Kita cerita-cerita dulu Bu tentang Rohis ya. Iya. Apa aja Bu kegiatan Rohis di SMK Muhammadiyah Bu? Iya. Alhamdulillah saya sudah 1,5 lah dipercaya jadi pembina Rohis di SMK Muhammadiyah. Kalau berbicara tentang Rohis, di mana-mana sekolah apapun, kuliah apapun di dalamnya pasti ada Rohis gitu ya Pak ya. Nah, jadi alhamdulillah di SMK Muhammadiyah ini Rohis itu ya sangat berkembang dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang
di dalamnya itu banyak ilmu yang didapat. Misalkan kalau berbicara tentang kegiatan rohis itu banyak ya. Yang pertama itu misalkan kalau untuk perempuan itu ada forum Anisa. Berbicara forum Anisa itu dimanapun pasti ada. Nah, alhamdulillah kalau forum Anisa ini lancar Pak kegiatannya, lancar sekali setiap minggunya. Bahkan kita bisa mengadakan forum Anisa gabungan dengan sekolah-sekolah luar. Alhamdulillah. Dan itu rencananya akan diadakan lagi. Nah, kemudian ada juga mabit ya. Semua orang mungkin juga tahu nih mabit ya. Kalau orang yang mengikuti rohis, mabit malam bina iman dan takwa. Kegiatannya itu kita berdasarkan tema-tema yang kita buat. Misalkan tema kita adalah dekat dengan Al-Quran, maka kita membahas tentang Al-Quran, membaca Al-Quran gitu. Untuk Kemudian antusiasme anak-anak dalam mengikuti kegiatan rohis ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah sih baik sekali, sangat excited sekali. Tapi karena kita ini ada pandemi ya, jadi kita agak membuat acara itu agak sedikit dijarak-jarakkan. Biasanya kita buat acara itu dekat-dekat gitu. Nah, tapi karena ada pandemi ya dijarak-jarakkan gitu. Dekat-dekat ya. Jadi Ibu sudah dekat sama siapa sekarang? Dekat dengan Bapak kalau sekarang ya duduk. Oke. Ya. Oke, kalau program unggulan di rohis sendiri apa Bu kira-kira Bu? Banyak sekali. Nah, misalkan ada bebeki ya Pak ya. Apa tuh BBQ apa tuh? Baca Bakar-bakar. Hah? Bakar-bakar. Ayo enggak. Apa tuh? Ya. Ada liko, ada tahsin. BBQ itu apa tuh? Apa itu BBQ itu? Belajar baca Al-Quran. Oh, belajar Iya. baca Quran. Iya, dengan baik bagaimana. Kirain gitu kan. barbecue kan, bakar-bakar. Nah, ya. Kemudian Terus? kita ada liko itu ya perkumpulan ya kan, perkumpulan di situ ya. Kalau saya sendiri itu kan yang membina perempuan ya. Ya. Di dalamnya itu kita banyak sekali belajar. Misalkan belajar berpidato, kemudian kita belajar nyanyi-nyanyi muslimah gitu Pak. Nasyid itu Nasyid ya. ya. Karena kan zaman sekarang ini anak lebih banyak belajar di nyanyi-nyanyi barat, pop. Nah, sedangkan muslimah itu tertinggal gitu loh. Kayak Nisa Sabjan gitu ya. Ya kayak gitulah kira-kira. Suka? Siapa nggak suka? Oh, salah satu fan-nya Ibu ya. Ya, suka. Apa pendapat Ibu dengan Nisa Sabjan yang sendiri sekarang jadi sorotan di pelakor? Oh. Kan ini ya, jangan sampai yang Iya. dinyanyikan itu nasyid Iya. ya, untain-untain nasihat ya. Iya. Tapi pribadinya juga tidak dibenarkan lah. Kita kan nggak tahu apa-apa Pak. Oh, gitu. Kita nggak boleh ini kan. Ya kalau fan memang gitu, suka bela gitu ya. Dalam waktu dekat ini Bu, kira-kira menjelang Ramadan, Ya. apa aja nanti yang akan digulirkan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan? Ya, kalau acara seperti yang saya bilang tadi, kalau acara Forum Anisa mingguan itu masih tetap. Kemudian ada juga nanti rencananya mau mengadakan Forum Anisa gabungan dengan sekolah-sekolah yang dekat di sini. Kemudian nanti di Tanggal berapa kira-kira Bu? tanggal 9 April. 9 April Ya, ya. insya Sudah Allah. dikonsep ya sudah? Ya, insya Allah. Kemudian nanti ada juga di bulan Ramadannya mungkin kita adakan kegiatan pagi-pagi itu bukan pagi ya, kegiatan pas bulan Ramadan itu banyak keagamaan gitu. Misalkan muhadarah, kultum gitu. Bagi takjil ya? Iya, Ada? bagi takjil ya benar tuh. Iya benar, betul ya. ya. Ini biasanya kalau rohis itu kalau Ramadan bagi takjil Iya, ya. iya. Nah, tahun ini ada juga Bu? Insya Allah ada. Oh, insya Allah Allah. Ini jadi anggaran sudah banyak nih dan Banyak sekali. sudah numpuk, mau dikeluarkan pas di bulan suci Iya, Ramadan iya, ya. benar-benar. Supaya keberkahnya lebih berlipat-lipat Iya. ya. Sudah ada yang bangunkan sahur Bu? Ada. Orang di rumah. Orang di rumah ya. Alarm? Alarm enggak. Enggak. Atau sudah terbiasa bangun sendiri? Iya, udah terbiasa. Oh, sudah terbiasa. Emang Terbiasa. anak perantau begitu. Iya. Sudah terbiasa mandiri Iya. gitu ya. Apa namanya rencana ke depannya Bu untuk pengembangan daripada ekstrakurikuler rohis ini apa Bu? Iya. Mau berfokus di mana dulu? Prestasinya atau penguatan dalam sisi keorganisasian itu sendiri atau seperti apa? Jujur kalau saya lebih ke gini ya, kita mengadakan suatu kegiatan itu bertujuan tujuannya apa gitu kan. Misalkan
Kalau Forum Anissa itu tujuannya untuk memang membina siswi-siswi untuk menjadi wanita muslimah yang lebih baik. Nah, kalau saya itu biasanya tujuannya itu ke situ, Pak. Kalau itu berhasil itu sebagian dari pencapaian yang luar biasa. Nah, misalkan mengadakan sedekah ya, sedekah atau infak. Nah, anak terbiasa dengan infak, anak senang dengan infak, itu kan suatu keberhasilan. Nah, kalau itu kita biasakan, nah maka Rohis itu akan menjadi wadah yang memang untuk anak lebih bisa berkembang di situ, menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi memang betul di antara tujuan pendidikan Islam itu cuma sederhana sebenarnya. Iya. Menjadi li takdib supaya beradab, dan doa orang tua cuman Rabbi habli minas solihin, gitu ya kan, anak-anak yang soleh. Tantangan Bu selama menjadi pembina Rohis di SMK Muhammadiyah ini apa aja kira-kira? Tentu kan banyak tantangan, ya kan? Ya. Tantangannya ya apa ya? Karena kita lebih mengedepankan suatu keinginan gitu kan, harapannya pingin jadi lebih baik, tapi ketika hal itu tidak kita dapatkan agak sedikit insecure gitu Pak, kurang berhasil gitu. Misalkan saya menginginkan, pinginlah siswi-siswi kayak gini gitu kan, tapi kok belum berhasil gitu. Nah, jadi belum dapat gitu. Ketika tidak berhasil, belajar lagi, ulang lagi gitu. Ada pelatihan imam Bu untuk anak-anak kita di Rohis? Apa Pak? Pelatihan imam dan khotib? Itu sebenarnya ada Pak, cuman belum berjalan karena yang semester kemarin kan libur kan, nggak masuk ya, jadi kurang berjalan. Tapi kalau untuk yang siswi itu pidato ada Pak. Oh gitu. Ya, pidato. Karena gini, sebagian jamaah kita itu ada pertanyaannya, kenapa kok anak SMK ini belum ada lagi datang ke masjid kami untuk jadi khotib dan imam gitu kan? Problemnya apa Bu? Sebenarnya benihnya ada Pak. Benihnya ada. Ya, anak-anak tuh banyak yang bisa. Bisa jadi imam ya? Ya, bisa jadi imam, bisa jadi khatib, banyak itu. Ibu sudah punya imam? Dibina ya? Iya. Oke, calon imam, laki-laki soleh, berakhlakul karimah, silakan hubungi saya ya, Mak Comblang Syariah. Oke ya. Moto hidup Ibu apa dia? Moto hidup kalau saya sih hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu moto saya. Sederhana sekali ya. Iya, itu moto Nabi Muhammad SAW ya, hari ini ya, atau baydatul ayyam khair min dudail ghad. Telur hari ini itu lebih baik daripada ayam besok pagi. Yang kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, luar biasa sekali Bu. Ibu ini juga hari ini menjadi panitia ujian. Oh iya. Sekaligus tiga Pak, panitia ujian. Panitia ujian. UAS, UKK sama perpisahan nanti. Perpisahan. Nah, oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Ujian. Ya. Anak-anak kelas 12. Iya. Gimana Bu proses ujiannya, berjalan lancar atau seperti apa? Iya, alhamdulillah ujian semester genap ya Pak jatuhnya, bukan ujian UAS BN atau ujian nasional, bukan. Ujian akhir semester genap semester 6 kelas 12 itu dilaksanakan pada tanggal 15 sampai tanggal 20 kemarin, dan alhamdulillah itu berjalan lancar. Dan itu sudah selesai dan anak siap-siap untuk UKK. Sudah paripurna ya untuk UASnya. Untuk pengumpulan nilai Bu, barangkali ini Dewan Guru yang masih ada lalai, mungkin kira-kira kapan, silahkan diingatkan ya. Iya, untuk Bapak Ibu kelas yang mengajar mapel kelas 12 itu kami mengasih waktu 10 hari semenjak ujian selesai. Selesai tanggal 20, tanggal 30 ya minimal. Ya. Maksimal atau minimal itu? Maksimal tanggal 30. Iya. Oke ya. Nah, untuk persiapan UKK sendiri Bu, seperti apa Bu? Kalau UKK juga sudah kami kalau persiapannya sudah berjalan dengan lancar, tinggal pelaksanaannya lagi. Finishing ya pelaksanaannya. Tapi alhamdulillah para kajer luar biasa ya. Semangat ya. Insya Allah besok farmasi pertama. Farmasi UKK perdana ya, perdana. Besok. Kenapa dibeda-bedakan Bu setiap jurusan? Ya kalau disamakan nanti bentrok. Ya. Nanti
siswa-siswinya nanti keramaian juga kan Pak kan. Iya. Bentrok batin atau bentrok apa ini? Kebanyakan anaknya nanti kan rame gitu Pak. Gitu. Nah, pesan Ibu nih untuk adik-adik atau anak-anak kita yang mau lulus, kira-kira apa Bu? Nasihatnya? Untuk siswa-siswi ya yang mau tamat ya, banyak sekali nih Pak yang bertanya ya, Bu, kedepannya ini saya nih mau jadi apa gitu, Bu, pingin lah kayak Ibu gitu, banyak yang nanya kayak gitu ke saya Pak. Banyak fan-nya Ibu ya? Iya serius tuh. Yang mau menanyakan apa, yang bertanya tentang masa depan itu kayak mana nanti, nggak tahu arah gitu. Nah sebenarnya apapun yang akan terjadi ke depannya, tujuan kita ke depannya cuma diri kita yang menentukan, ya kan Pak. Yang pertama, berhenti menyalahkan segala keadaan. Ya, misalnya saya bilang kuliah nggak Bu, kami lo orang nggak punya gitu kan, nggak bisa Bu. Padahal dia punya kompetensi yang mantap gitu, kompetitif gitu, tapi nggak mau kuliah misalnya. Jadi kita belajar untuk mencapai impian itu, tujukan gitu tujukan. Kita saya mau jadi ini, kejar impian itu. Nah, sebenarnya bukan alasan juga sih kalau nggak punya biaya terus nggak kuliah itu. Ini saya sendiri aja, dia berbagi cerita aja. Saya sendiri itu ketika lulus SMA kelas 3 itu memang sudah punya azam kuat cita-cita saya harus ke Jakarta. Entah mau jadi apa, mau kuliah, mau jadi gembel, yang penting ke Jakarta. Saya harus keluar dari kampung saya. Kebetulan qadarullah, saya hari Kamis mau ke Jakarta, hari Senin ayah saya meninggal dunia itu hari itu. Saya berazam gimana caranya saya bisa dapat beasiswa dan bisa kuliah. Pokoknya dijalani aja. Kemudian ke Jakarta, alhamdulillah itu diterima di salah satu perguruan tinggi, dapat beasiswa dan digaji pula. Jadi intinya azam kita, cita-cita kita itu memang kita mau wujudkan atau enggak kemauan gitu. Iya, itu betul sekali Pak. Sama dengan saya, ini bukan curhat ya. Saya tuh loh Pak, dari SD, MTS, Madrasah Aliyah, itu saya belum, yang kuliah belum. Yang 3 ini saya sekolah itu cuman berdasarkan bantuan-bantuan, beasiswa, bantuan gitu. Karena saya memang bukan dari orang yang punya gitu kan. Jadi saya sekolah itu bantuan, karena saya alhamdulillah juga rajin gitulah, agak sedikit encer lah dikit Pak. Jadi dapat bantuan, dapat beasiswa. Kemudian di kuliah itu jujur saudara-saudara saya itu tidak ada yang menginginkan saya untuk kuliah, karena takut nanti beban. Iya, beban, dananya dari mana. Cuman saya tujuannya gini, pas saya tamat, saya tuh pingin tamat, saya pingin kuliah, nanti kuliah saya kerja. Dan itu saya tanamkan dari dalam hati saya. Nanti saya kuliah ngambil matematika itu kan bisa nanti dimanapun bisa kerja gitu. Nah, jadi itu saya tanamkan dan alhamdulillah itu berhasil gitu. Kita harus menggapai impian itu gitu. Jadi nggak boleh putus asa Bu ya? Iya, nggak boleh putus asa. Jadi keadaan itu, situasi itu bisa kita ubah sendiri. Dan takdir itu ya kita yang ubahnya. Jadi untuk anak-anak kita, adik-adik yang sebentar lagi mau lulus, jangan menyalahkan keadaan pertama. Yang kedua Bu, apa Bu rasanya Bu? Ya kalau ingin menggapai impian itu kejar. Jangan sekedar omongan, menghayal gitu ya, nggak bisa. Sama juga dengan jodoh Bu. Iya. Dikejar. Oh gitu. Kejarnya gimana Pak? Ngejarnya gimana? Itu ada filmnya itu. Kau kejar jodohku sampai ke London. Oh iya, betul. Kalau cita-cita harus dikejar. Kalau jodoh sama, dikejar juga. Iya. Nggak tahu. Iya. Dikejar apa enggak Bu? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ya. Kenapa anak-anak banyak curhat ke Ibu? Gini ya, karena di sini kan saya ngajar SMK, cuman saya ini kan guru umum. Guru umum ini saya kan masuk ke semua kelas ya Pak ya. Jadi kalau kita mengajar itu kan kita harus berikan motivasi kepada anak. Kan anak bertanya juga,
cerita hidup kita. Nah, jadi kayaknya anak-anak banyak tertarik gitu dengan cerita hidup dan motivasi dari saya mungkin ya Pak ya. Gitu. Padahal kalau saya amati, mohon maaf nih ya, Ya. Ibu ini kan pendiam. Iya. Pendiam. Iya. Lebih cenderung ekspresifnya ketika di media sosial. Enggak Tapi juga sih, kok Pak. anak bisa welcome gitu dengan Ibu. Ya karena Bapak nggak tahu bagaimana saya dengan siswa. Oh gitu. Iya, Bapak nggak tahu. Iya. Oh iya. Padahal saya kesiswaan ya. Ini Iya. harus banyak belajar juga Iya. sama Ibu Yulizar. Kita itu harus bisa menempatkan di mana kita berada gitu. Oh, iya. Iya. Jadi kalau Ibu menempatkan diri di kelas tuh seperti apa, Bu? Biar lebih dekat dengan anak. Ya gimana? Mungkin bapaknya boleh pergi ke kelas saat saya ngajar mungkin kayaknya. Oh iya. Iya. Saya langsung supervisi gitu. Oke, baiklah. Suka nyanyi, Bu? Oh, dikit. Tadi kan ada di antara programnya tuh Oh, ada iya. nasyid. Iya. Ibu yang membina nasyidnya. Ya, saya cuma Boleh lah, Bu. mengajarkan saja. Boleh lah, Bu, berbagi ya senandung nasyid untuk para pendengar setia dari AKO kita ini. Suara saya jelek Pak, ya Allah, Masya Allah. Coba sepenggal aja, Bu, ya sepenggal untuk menghibur nih ya. Barangkali nanti kan kalau Ibu nyanyi viewernya lebih banyak nih. Wah. Nanti saya diketawakan orang Sumbar nih Pak, bahaya. Kan jangkauannya jauh nih ya. Beda provinsi kan ya. Iya. Jauh-jauh kita ekspor gurunya kita impor dari Sumbar nih. Iya. Nah, tolong lah, Bu, sedikit aja kira-kira. Dikit ya Pak ya. dikit, Tapi ya. jangan diketawain ya Pak ya. Enggak ada yang ketawain ya. Contohnya ya. Ya, silakan. Oh muslimah, berbahagialah, kita telah dilahirkannya dengan mulia. Subhanallah, Tuhan tak tempati surga itu di telapak kaki ibu. Oh muslimah, busanamu menutup rapi, auratmu kau lindungi dengan indahnya. Cukup Pak. Wah, luar biasa. Wih, merinding saya lagi kan. Itu ya Allah, buruk sekali kayaknya Pak, ya Allah. Ternyata ada sisi yang tersimpan dari Ibu Yulizar yang belum ditampilkan. Ya Allah. Nanti bisa dong ini jadi apa namanya pengisi suara lah di acara perpisahan anak-anak ya. Ada anak kelas 3, tolong nanti dibujuk Ibu Yulizar supaya mau menandungkan lagu ya. Aduh nih kayak fals Pak, ya Allah. Oke, luar biasa Ibu dari Ibu. Multi talent ya. Lebaran pulang, Bu? Mudik? Kalau liburnya banyak, insya Allah pulang. Mudik ya? Ya, kalau enggak semester. Biasanya orang yang merantau itu ketika mudik semangat. Ya. Ya. Kenapa kok semangat tuh? Karena mudik kawinin sama anak Pak Haji. Oke ya. Gak lucu ya? Iya. Oke, baiklah. Barangkali cukup ya bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu Yulizar, pembina Rohis. Kalau masih ada yang kangen nanti bincang-bincang dengan Ibu Yulizar, insya Allah tinggalkan di kolom komentar yang mau dibahas, yang mau ditanyakan ke Ibu Yulizar, silahkan nanti dicatat ya, diketik di kolom komentar. Nanti insya Allah kami akan undang lagi. Kalau viewernya banyak dan komentarnya banyak, insya Allah akan kami undang lagi ya. Dan untuk para pendengar setia AKO Almed Kuning Official, request nih siapa yang mau diundang, tolong ya catatkan di kolom komentar siapa aja, nanti insya Allah kami akan tembusi untuk kami undang. Oke Bu, terima kasih Bu sudah hadir di AKO ya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan, program-program Rohis di bulan Ramadan bisa sama-sama. berjalan dengan lancar. Oke, baiklah demikianlah. See you next tomorrow. Ilaikum assalamah. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.